Jonathan sebenarnya ingin bersikap masa bodoh dengan semua masalah yang dialami oleh keluarga Alexander. Dia udah tidak peduli lagi dengan masalah apapun yang dihadapi oleh Luna. Akan tetapi dia sangat penasaran mengapa Luna bisa mempercayai Zelena untuk menggantikan dirinya sementara menjadi pemimpin YBS di Indonesia. Apakah selama 5 tahun belakangan ini hubungan Luna dan Zelena udah mulai membaik? Ataukah mungkin ada faktor lain yang membuat Zelena harus menjadi CEO sementara di perusahaan YBS? Jonathan pun menghela napas dengan susah payah. Dia memperhatikan suasana jalan raya yang telah dilewati oleh mobil yang dia tumpangi. Jonathan masih ingat dengan kejadian 6 tahun yang lalu yang pada akhirnya telah membuat dia masuk ke kehidupan keluarga Alexander. Sungguh, dia sangat menyesal telah menerima tawaran Luna kala itu. Flashback on. Saat itu, Jonathan sedang termenung sendirian di halte bus. Pria itu sedang berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan uang yang banyak agar bisa membayar biaya perawatan adiknya di rumah sakit. Namun tiba-tiba saja, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Jonathan sangat tahu siapa pemilik mobil mewah tersebut. Dia adalah anak dari pemilik perusahaan YBS, tempat dia bekerja. Seorang wanita yang telah membuat Jonathan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi Jonathan tahu diri siapa dirinya. Dia hanya bisa mengagumi Luna dari kejauhan saja. Luna pun keluar dari mobil mewahnya. Dia berdiri di hadapan Jonathan yang sedang duduk di halte bus. Sambil menyilangkan tangan di dada, wanita itu berkata dengan nada angkuhnya, "Apa kamu mau menikah denganku?" Jonathan terperangah mendengarnya. Apakah dia tidak salah mendengar apa yang dikatakan oleh Luna? Seorang wanita cantik dan kaya raya seperti Luna mengajak dirinya untuk menikah? Jangan gear dulu, aku akan dijadikan CEO jika aku bisa menikah di tahun ini. Karena itulah, aku membutuhkan bantuan kamu. Masalah pekerjaan, kamu tenang aja. Aku akan menarik ucapanku untuk memecat kamu, dan aku akan membayar berapapun yang kamu mau. Saat itu Luna berkata kepada Jonathan dengan sikapnya yang angkuh dan dingin. Flashback off. Jonathan sangat menyesali keputusannya. Seandainya dulu dia menolak tawaran Luna yang ingin menjadikan dia sebagai suami bayarannya, mungkin dia tidak akan pernah masuk ke dalam kehidupan keluarga Alexander yang mengerikan untuknya. Jonathan selalu diperlakukan seperti sampah dan selalu mendapatkan hinaan dari keluarga sang istri. Mereka selalu memandangi Jonathan dengan penuh rasa jijik. Kemudian, Jonathan melirik kepada Noah yang sedang menyetir mobil. Dia ingin memberikan perintah kepada sang kaki tangannya itu. Tolong, kamu cari tahu tentang proyek apa saja yang dikelola oleh YBS di luar negeri. Jonathan hanya ingin tahu sesibuk apakah Luna di luar negeri dan proyek apa yang sedang dikerjakan oleh Luna sampai menjadikan Zelena sebagai pemimpin sementara di perusahaan YBS yang ada di Indonesia. Kantor pusat perusahaan YBS itu sepenting itukah proyek tersebut sampai Luna harus menjadikan Zelena sebagai CEO sementara dengan alasan Luna jarang berada di Indonesia? Baik Tuan, jawab Noah dengan patuh. Setelah sampai di mansion, Jonathan merasakan dirinya sangat lapar. Dia ingin tahu Luna memasak apa saja untuknya. Dia memang belum sempat memperhatikan Luna lagi di balik rekaman CCTV yang ada di laptopnya itu. Kemana tuh anak? Apa dia sedang sibuk membersihkan mansion ini? Jonathan sama sekali tidak peduli Luna sedang melakukan apa sekarang ini. Yang pasti Luna tidak akan mungkin bisa melarikan diri dari mansionnya. Begitu Jonathan masuk ke ruang makan, dia terperangah ketika melihat di ruang makan hanya terdapat sebuah telur ceplok kosong di atas meja makan. Tidak ada makanan yang lain lagi. Selama seharian memasak, dia hanya memasak telur ceplok kosong untukku. Jonathan terlihat sangat kesal sekali. Namun dia menjadi penasaran bagaimana rasanya masakan istrinya itu.
Sepertinya telur ceplok kosong ini adalah masakan perdana Luna untuknya. Dengan ragu-ragu Jonathan mencoba mencicipi telur gosong buatan Luna. Mualnya bukan main, Jonathan segera berlari ke wastafel untuk mengeluarkan makanan yang terasa sangat mengerikan itu. Ternyata Luna sedang mandi. Sambil mandi, wanita itu pun tertawa sambil menggosok seluruh tubuhnya dengan sabun, lalu membasahi tubuhnya dengan air shower yang mengalir deras. Pasti dia sedang memakan telur ceplok kosong buatanku. Luna sengaja membuat telur itu keasinan. Siapa tahu Jonathan kapok menyuruhnya memasak. Bagi Luna, dapur adalah tempat yang paling horor. Lebih baik dia ditugaskan pekerjaan lain daripada harus memasak. Dia pikir dia itu siapa? Bisa memperlakukan aku seenaknya. Aku bukan orang yang gampang ditindas, ucap Luna kembali sambil tertawa kecil. Setelah selesai membersihkan tubuhnya, Luna pun menutup tubuhnya dengan handuk berwarna putih dari dada sampai ke atas lutut. Luna keluar dari kamar mandi dengan cara berjalan mengendap-endap menuju kamarnya. Sebelum mandi, Luna memang udah mencuci dahulu pakaian yang dia kenakan sampai pakaiannya benar-benar kering, karena Jonathan sama sekali belum menyediakan pakaian baru untuknya. Luna pun segera masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya. Kemudian dia mengunci pintu tersebut. Luna takut tiba-tiba Jonathan masuk ke dalam kamarnya, yang padahal sebenarnya Jonathan bisa masuk ke dalam kamar Luna kapan aja, karena dia pun memiliki kunci kamarnya Luna. Begitu Luna membalikkan badan, dia terperanjat ketika melihat Jonathan yang sedang duduk di pinggir ranjang sambil menyilangkan tangan di dada. Sebenarnya Jonathan pun sama terkejutnya, padahal dia saat ini ingin marah kepada Luna, tapi pria itu merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya begitu melihat penampilan Luna. Matanya menelisik penampilan Luna dari ujung kaki ke ujung kepala. Luna hanya mengenakan handuk penutup area dada sampai ke atas lutut. Apalagi belahan dadanya terlihat sangat jelas sekali, sampai Jonathan menelan Saliva dengan susah payah melihatnya. Rahang pria itu pun mengeras, padahal dia sangat merasakan lapar sekali. Tapi mengapa malah disuguhkan dengan pemandangan yang membuat dia panas dingin? Sementara itu di Italia, tempatnya di salah satu restoran mewah milik Wilson Group, saat ini Tuan Stephen sedang makan bersama dengan keluarga Marino. Keluarga dari tunangan putra kandungnya yaitu Grace Marino. Karena keluarga Marino pernah tinggal di Indonesia cukup lama, sehingga mereka masih fasih berbicara bahasa Indonesia. Saya dengar Rafael sedang menjalankan bisnisnya di Indonesia, tanya Tuan Joseph Marino kepada calon besannya. Keluarga Marino sama sekali tidak tahu tentang masa lalu Jonathan, termasuk status Jonathan yang masih memiliki seorang istri. Karena Tuan Stephen tidak akan pernah menganggap Luna sebagai menantunya, apalagi kalau sampai memiliki besan seperti Abian Alexander. Tuan Stephen sangat membenci semua anggota keluarga Alexander karena udah berani memperlakukan putra tunggalnya seperti sampah. Tuan Stephen pun menjawab pertanyaan dari calon besannya itu. Ya benar, Wilson Group memiliki misi untuk bisa memiliki anak perusahaan di semua negara di dunia ini. Kebetulan bulan ini adalah jadwal Rafael untuk mengurus perusahaan di sana. Kapan Rafael melamar putriku? Tanya Tuan Joseph kembali kepada Tuan Stephen. Secepatnya, setelah Rafael kembali ke Italia, anak kita akan segera dinikahkan. Tentu saja pernikahan mereka harus dilaksanakan dengan megah dan meriah, dan kita akan mengundang semua pengusaha di seluruh dunia, jawab Tuan Stephen. Grace tersenyum lebar. Dia sangat menantikan hari di mana dia dan Jonathan bisa menjadi sepasang suami istri. Walaupun dulu pergaulannya dengan semua mantannya sangat bebas, tapi begitulah kehidupan di Italia. Hanya dengan Jonathan saja, dia tidak pernah melakukannya. Sulit sekali untuk menaklukkan hati pria itu. Kemudian Grace pun ikut berbicara. Dia berkata dengan nada manja kepada sang ayah, "Dad, apa aku boleh menyusul Rafael ke sana? Aku sangat rindu padanya."
Tuan Joseph pun menanggapi perkataan putri kesayangannya itu. Nanti aja kalau kamu udah bisa menyelesaikan semua pekerjaan kamu, kamu boleh pergi ke sana. Pekerjaan kita di kantor sangat banyak sekali, Grace. Grace pun memanyunkan bibirnya, padahal dia ingin buru-buru sekali bertemu dengan Jonathan. Dia adalah tipe wanita pencemburu dan sangat manja. Dan tentu saja dia sangat mencintai Jonathan, walaupun Jonathan sering mengabaikannya. Tuan Stephen hanya tersenyum tipis. Dia merasa putranya sangat beruntung telah bertunangan dengan Grace, karena dia tahu bagaimana perasaan Grace kepada putra kandungnya itu. Walaupun dia tahu mungkin Jonathan belum bisa mencintai Grace, Tuan Stephen yakin suatu saat nanti Jonathan pasti akan membuka hatinya untuk sang tunangannya itu. Setelah selesai makan bersama dengan keluarga Mario, Tuan Stephen segera pulang ke Mansion. Kemudian dia memberikan sebuah perintah kepada Matteo. Aku ingin kamu diam-diam mengawasi Rafael. Jangan sampai dia masih berhubungan dengan wanita itu. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah rela jika putraku harus berhubungan lagi dengan keluarga Alexander. Matteo pun mengangguk dengan patuh. Baik, Tuan. Tuan Stephen pun berkata kembali, jika Rafael tidak sanggup untuk membunuhnya, biar kamu saja yang bunuh wanita itu. Baik, Tuan, akan saya laksanakan. Matteo memang seorang laki-laki tangan yang sangat patuh terhadap tuannya. Dia akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuan Stephen. Tuan Stephen hanya ingin melakukan yang terbaik untuk putranya, yang diharapkan Jonathan bisa bangkit dari masa lalu, menghancurkan semua orang yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan padanya, dan melupakan masa lalunya itu. Sebagai seorang ayah, Tuan Stephen pasti sangat terluka dan marah dengan apa yang telah dialami putranya. Karena itulah, dia sangat membenci semua keluarga Alexander dan dia menginginkan yang terbaik untuk Jonathan, termasuk mencarikan untuknya calon istri yang pantas dan layak untuk sang putra. Dia tidak akan pernah merestui jika sampai Jonathan kembali bersama istrinya itu. Sementara itu di Indonesia, tepatnya di mansion mewah milik Jonathan, terlihat Luna nampak terperanjat begitu dia membalikkan badan, melihat Jonathan yang sedang duduk di pinggir ranjang sambil menyilangkan tangan di dada. Jonathan menelan Salipa, melihat penampilan Luna yang terlihat begitu seksi. Wanita cantik itu hanya mengenakan handuk menutupi bagian dada sampai ke atas lutut saja. Begitu terlihat dengan jelas belahan dada Luna dan juga paha mulusnya Luna. Luna refleks menutup belahan dadanya dengan kedua tangannya. Kenapa kamu ada di sini? Cepat keluar. Wanita itu segera mengusir Jonathan dari dalam kamarnya. Jonathan berdiri dari duduknya. Dia masih menyilangkan tangan di dada. Pria itu berdecak, menatap tajam pada wanita yang ada di hadapannya itu. Apa kamu lupa kalau kamu tinggal di mansionku? Kamu tidak berhak untuk mengusirku dan mengaturku. Bahkan jika aku memerintahkan kamu untuk memakai pakaianmu di depanku, maka harus kamu lakukan. Setelah berkata seperti itu, Jonathan berjalan dengan pelan ke arah Luna. Dia pura-pura bersikap tenang, seakan-akan dia sama sekali tidak tergoda dengan penampilan wanita yang ada di hadapannya itu. Luna sangat kesal mendengar perkataan Jonathan. Jantungnya berdegup kencang ketika melihat Jonathan berjalan ke arahnya. Jangan mendekat, aku akan memukulmu kalau kamu berbuat macam-macam padaku. Luna berkata seperti itu sambil menunjukkan tinjunya kepada Jonathan untuk mengancamnya. Sementara dia tidak bisa mundur karena punggungnya menempel pada pintu. Jantung Luna semakin tidak aman ketika jaraknya dengan Jonathan kini sangat dekat sekali. Dia masih menunjukkan kepalan pintunya kepada Jonathan. Jonathan pun berdecak kembali, kemudian dia menoyor kepala Luna dengan kencang. Kamu pikir aku tertarik untuk menyentuh tubuh kamu? Aku sama sekali tidak tertarik. Jika aku mau, aku bisa meniduri wanita yang jauh lebih cantik dan jauh lebih segalanya dari kamu. Nyatanya sampai kini, Jonathan tidak pernah bermain dengan wanita manapun. Mungkin karena dia tidak memiliki waktu untuk memikirkan kesenangannya. Dia terlalu sibuk dengan ambisinya
untuk menjadi seorang pria yang kuat, agar bisa balas dendam kepada semua orang yang sudah terlibat dalam pembunuhan terhadap adiknya dan juga orang-orang yang telah menjebaknya sampai dia di penjara.